Setelah aku melahirkan, aku datangi suamiku dan ibu mertua serta pelakor yang sedang asyik berpesta di rumahku. Mereka pikir aku wanita lemah, namun aku tunjukkan dengan tarik semua aset kekayaan mereka, hingga mereka kembali miskin. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang yang ganas, mencengkeram perut Ratu tanpa ampun. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat semua teknik pernapasan yang ia pelajari selama berbulan-bulan. Jemarinya meremas sprei sutra di ranjangnya yang besar. Urat-uratnya menonjol di balik kulitnya yang putih mulus. Di sampingnya, Bram, suaminya, langsung memasang wajah panik yang terlatih. Ia mengusap kening Ratu yang dibanjiri keringat. Suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian, persis seperti yang selalu Ratu harapkan. "Bertahanlah, sayang. Aku di sini. Kita akan melewati ini bersama," bisik Bram. Matanya menatap Ratu dengan tatapan yang seolah-olah memuja. Tatapan yang sama yang membuat Ratu jatuh cinta padanya 5 tahun lalu. Ratu mengangguk lemah, mencoba tersenyum di antara ringisannya. Ia mempercayai Bram sepenuhnya. Di dunia Ratu yang penuh dengan orang-orang yang mendekat karena kekayaan keluarganya, Bram terasa seperti anomali. Ia datang dari keluarga sederhana, terlihat tulus, dan tidak pernah sekalipun membahas tentang aset atau warisan. Ia mencintai Ratu, atau setidaknya begitulah yang selalu ia tunjukkan. Ia adalah suami yang sempurna, calon ayah yang siaga. Pintu kamar mereka terbuka pelan, dan Sandra, ibu mertuanya, masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya yang masih menyisakan jejak kecantikan di usia senjanya itu dipenuhi oleh ekspresi khawatir. Ia membawa segelas air hangat di tangannya. "Ratu, sayang, kamu harus kuat. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan cucu ibu," kata Sandra. Suaranya terdengar begitu manis dan menenangkan. Ia meletakkan gelas di meja nakas dan mengambil alih tugas Bram, memijat lembut pundak menantunya. "Bram, cepat siapkan mobil. Jangan biarkan menantuku kesakitan lebih lama lagi. Ibu sudah telepon rumah sakit. Kamar VVIP terbaik sudah disiapkan untuknya." Bram mengangguk patuh. "Baik, Bu. Aku siapkan semuanya." Ia mengecup kening Ratu sekali lagi. Sebuah kecupan yang terasa sedikit terburu-buru, sebelum bergegas keluar kamar. Ratu tidak menyadari kejanggalan itu. Ia terlalu fokus pada rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Ia hanya merasa bersyukur memiliki suami yang sigap dan ibu mertua yang begitu perhatian. Sandra tidak pernah seperti ibu-ibu mertua di sinetron yang ia tonton. Ia selalu memanjakan Ratu, membelikannya hadiah, dan memujinya di depan semua orang. Ia adalah mertua idaman. Dalam benak Ratu, terlintas bayangan masa depan yang indah. Ia akan menjadi seorang ibu. Putranya akan tumbuh di istana megah ini, dikelilingi oleh cinta dan kemewahan. Bram akan menjadi ayah yang hebat, mengajarinya bermain bola di halaman belakang yang luas. Dan Sandra akan menjadi nenek yang paling penyayang. Sebuah keluarga sempurna yang ia impikan sejak kecil. Sejak ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis dan mewarisi seluruh kerajaan bisnis mereka di usia muda. Kekayaan itu seringkali terasa seperti kutukan, membuatnya sulit mempercayai ketulusan orang lain. Tapi Bram dan ibunya terasa berbeda. Mereka adalah keluarganya sekarang. Perjalanan ke rumah sakit terasa kabur. Ratu bersandar di bahu Bram. Setiap guncangan mobil terasa seperti ribuan jarum menusuk punggungnya. Bram tidak henti-hentinya membisikkan kata-kata penenang. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tangan Ratu. Ia bahkan sempat bercanda untuk mengalihkan perhatian Ratu, menceritakan kembali kisah-kisah lucu dari awal hubungan mereka. Ratu tertawa lemah, melupakan sejenak rasa sakitnya. Ia merasa begitu dicintai, begitu dijaga. Ia tidak melihat bagaimana mata Bram sesekali melirik layar ponselnya yang menyala di pangkuannya, mengetikkan balasan cepat dengan satu tangan sebelum kembali memusatkan perhatian pada istrinya. Ia tidak mendengar getaran pelan dari ponsel Sandra yang duduk di kursi depan, yang dengan sigap dimatikan oleh wanita itu. Begitu tiba di lobi rumah sakit yang megah, mereka disambut seperti keluarga kerajaan.
Seorang direktur rumah sakit secara pribadi menyambut mereka, diikuti oleh deretan perawat yang mendorong berangkar paling canggih. Semua orang membungkuk hormat. Ini adalah kekuatan dari nama keluarga ratu. Kekuatan dari uang yang mengalir dari rekeningnya untuk memastikan ia mendapatkan pelayanan terbaik. Semua sudah kami siapkan, Nyonya Ratu. Tim dokter kandungan terbaik sudah menunggu di ruang bersalin pribadi Anda. Lapor sang direktur dengan nada penuh hormat. Ratu dipindahkan ke berangkar dengan hati-hati. Saat didorong menyusuri koridor yang steril dan sunyi, ia menatap wajah Bram dan Sandra yang berjalan di sisinya. Mereka adalah benteng kekuatannya. Ia menggenggam tangan Bram lebih erat, seolah menyalurkan sisa-sisa tenaganya pada pria itu. "Jangan tinggalkan aku," bisik Ratu dengan suara bergetar. "Tidak akan pernah. Sayang, aku akan menemanimu sampai akhir," jawab Bram dengan mantap. Janji itu terdengar begitu tulus, begitu nyata. Janji itu bergema di telinga Ratu, menjadi satu-satunya hal yang ia pegang erat saat pintu ruang bersalin mewah itu tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia luar. Ia siap berjuang, karena ia tahu, di akhir perjuangannya, sebuah keluarga yang sempurna telah menantinya. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, di dunia yang ia tinggalkan untuk sementara, sebuah pengkhianatan paling keji sedang dipersiapkan dengan begitu rapi, siap untuk menghancurkan semua impian indahnya berkeping-keping. Setiap detik kebahagiaan yang ia rasakan saat itu, hanyalah sebuah ilusi manis yang dibangun di atas pondasi kebohongan yang paling busuk. Di dalam ruang bersalin yang lebih mirip suite hotel bintang 5, Ratu mencoba mengatur napasnya. Dindingnya berwarna krem yang menenangkan. Ada sebuah sofa empuk di sudut ruangan, dan televisi layar datar besar menempel di dinding. Bahkan bau antiseptik yang biasanya menyengat pun berhasil disamarkan dengan aroma terapi lavender yang lembut. Semua kemewahan ini ia siapkan untuk menyambut kelahiran putra pertamanya, sang pewaris tunggal kerajaannya. Para perawat bergerak dengan efisien di sekelilingnya, memasang infus, memantau detak jantung janin, dan berbicara padanya dengan suara yang terlatih untuk menenangkan. Dokter kandungan senior yang ia sewa dengan bayaran fantastis, Dr. Anita, memeriksa kondisinya dengan senyum ramah. Pembukaannya berjalan bagus. "Nyonya Ratu, Anda wanita yang kuat," puji Dr. Anita. Ratu hanya bisa tersenyum tipis. Ia harus kuat. Demi putranya. Ia mencari-cari wajah Bram, dan menemukannya berdiri di dekat jendela, sedang berbicara di telepon dengan suara pelan. Punggung pria itu menghadap ke arahnya. Ratu merasa sedikit kecewa. Di saat seperti ini, ia ingin perhatian suaminya 100% tercurah padanya. Sandra yang menyadari perubahan raut wajah menantunya, segera mendekati putranya. Ia menepuk bahu Bram pelan. "Bram, sudahlah, pekerjaan bisa menunggu. Lihat istrimu. Dia membutuhkanmu." Bram berbalik. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah. "Maaf, Bu, sayang. Ini dari kantor. Ada masalah mendesak yang harus aku tangani." Ia memasukkan ponselnya ke saku dan bergegas kembali ke sisi ranjang. Ia meraih tangan Ratu dan menciumnya. "Maafkan aku, ya? Sekarang aku di sini untukmu. Hanya untukmu." Hati Ratu kembali menghangat. Tentu saja, Bram juga memiliki tanggung jawab. Ia adalah direktur utama di salah satu perusahaan peninggalan ayah Ratu. Wajar jika ada urusan mendesak. Ia terlalu egois karena menuntut perhatian penuh. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Ratu lirih. Gelombang kontraksi berikutnya datang lebih kuat dari sebelumnya. Ratu mencengkeram lengan Bram. Kukunya menancap di kulit pria itu. Ia berteriak. Tidak lagi bisa menahan rasa sakit yang merobek-robek tubuhnya. Bram tetap di sisinya. Wajahnya menunjukkan simpati yang dalam, mengelap keringat di pelipisnya, dan terus membisikkan kata-kata cinta. Sandra pun tak kalah hebatnya. Ia memimpin doa-doa kecil di telinga Ratu, memohon kelancaran dan keselamatan. Mereka berdua memainkan peran mereka dengan sangat sempurna. Sebuah pertunjukan sandiwara yang begitu meyakinkan hingga tak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa menebak apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka.
Mereka adalah aktor dan aktris terbaik, dan panggung mereka malam itu adalah ruang bersalin mewah milik wanita yang sebentar lagi akan mereka hancurkan hidupnya. Ratu, sang tokoh utama, tidak menyadari bahwa ia adalah satu-satunya orang yang tidak mengetahui naskah yang sebenarnya. Ia hanya tahu, ia sedang berada di ambang pintu surga, menantikan buah hatinya. Padahal kenyataannya, ia sedang berdiri di tepi jurang neraka. Waktu terasa melebur menjadi satu siklus penderitaan yang tak berkesudahan. Detik menjadi menit, menit menjadi jam. Ratu sudah tidak lagi peduli pada kemewahan di sekelilingnya. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit yang semakin intens, yang menuntut setiap ons energi dari tubuhnya. Teriakan dan erangannya menjadi musik latar yang mengisi ruangan luas itu. Dokter Anita dan para perawat terus memberikan instruksi. Suara mereka menjadi penanda di tengah badai yang mengamuk di dalam diri Ratu. Di tengah puncak penderitaannya, saat pembukaan sudah hampir sempurna, Sandra mendekati Bram. Wajahnya terlihat serius. "Bram, sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama," bisiknya, cukup pelan agar tidak terdengar oleh Ratu yang sedang fokus mengatur napas. "Kamu tahu, keluarga besar kita semua sudah menunggu kabar di lobi hotel seberang. Mereka tidak bisa masuk ke sini semua. Kasihan mereka cemas. Lebih baik kamu ke sana, tenangkan mereka, dan urus semua administrasinya. Pria juga tidak baik melihat proses seperti ini terus-terusan. Bisa trauma nanti." Bram memasang wajah ragu-ragu. Ia menatap Ratu yang sedang memejamkan mata menahan sakit, lalu menatap ibunya. "Tapi Bu, aku sudah berjanji pada Ratu untuk menemaninya sampai akhir." Justru karena itu, akhir yang bahagia adalah saat bayinya lahir dengan selamat. Prosesnya biarkan tim medis yang menangani. Tugasmu sebagai kepala keluarga adalah mengurus hal-hal di luar. Tunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab. Desak Sandra lagi. Nadanya halus namun penuh penekanan. Ibu yang akan menemani Ratu di sini. Dia tidak akan sendirian. Sandiwara kecil itu dimainkan dengan sangat apik. Bram mendekati Ratu, mengusap rambutnya yang lepek karena keringat. "Sayang, aku harus mengurus administrasi dan memberi kabar pada keluarga besar kita. Mereka semua panik menunggu di luar. Ibu akan menemanimu di sini. Tidak apa-apa kan kalau aku pergi sebentar?" Tanyanya dengan nada paling lembut yang bisa ia ciptakan. Ratu, di tengah kabut rasa sakitnya, hanya bisa mengangguk lemah. Pikirannya tidak bisa mencerna apapun selain instruksi dokter untuk mendorong. Ia percaya pada suaminya. Ia percaya pada mertuanya. "Pergilah, Mas. Cepat kembali," desisnya. "Pasti, sayang. Aku akan jadi orang pertama yang kamu lihat setelah anak kita lahir." Janji Bram. Ia mengecup kening Ratu. Sebuah kecupan perpisahan yang terasa seperti kecupan seorang Yudas. Lalu, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup, dan bersamaan dengan itu, babak baru dalam hidup Ratu dimulai, tanpa ia sadari. Sandra mengambil posisi di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ayo, Nak, semangat. Demi anakmu. Lupakan yang lain, fokus pada bayinya," katanya, memberikan kekuatan palsu. Di luar ruang bersalin, Bram tidak berjalan menuju bagian administrasi. Ia juga tidak menemui keluarga besar yang cemas. Ia berjalan lurus menuju lift, menekan tombol menuju lobi. Langkahnya cepat dan mantap. Begitu pintu lift terbuka, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Semua aman. Aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Pastikan semuanya sudah siap." Ia melintasi lobi rumah sakit yang sepi, keluar melalui pintu kaca otomatis, dan langsung masuk ke sebuah mobil sedan hitam yang sudah menunggunya. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, bukan menuju rumah, tetapi menuju sebuah hotel bintang 5 yang berdiri megah tepat di seberang jalan dari rumah sakit. Di salah satu ballroom hotel itulah, panggung pengkhianatan yang sesungguhnya telah ditata dengan indah. Di dalam ballroom, puluhan anggota keluarga besar Bram sudah berkumpul. Mereka tidak terlihat cemas. Sebaliknya, mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka berseri-seri penuh antisipasi. Di depan,
Sebuah panggung kecil dengan dekorasi bunga-bunga putih telah disiapkan. Seorang penghulu sudah duduk menunggu. Dan di sana, di samping panggung, berdiri seorang wanita muda bernama Lia, mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading yang berkilauan. Riasannya sempurna, senyumnya merekah penuh kemenangan. Ia adalah sahabat SMA Ratu dulu, wanita yang sama yang diperkenalkan Ratu pada Bram di sebuah acara reuni. Bram masuk ke dalam ballroom disambut sorak-sorai meriah. Ia tidak membuang waktu. Ia berganti pakaian dengan setelan jas pengantin yang sudah disiapkan, lalu berjalan gagah menuju panggung. Ia duduk di hadapan penghulu. Di sampingnya ayah Lia menatapnya dengan puas. Tepat saat Dokter Anita di seberang jalan berteriak, "Ayo Nyonya Ratu, dorong sekali lagi." Kepalanya sudah terlihat. Penghulu di ballroom itu menjabat tangan Bram dan berkata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Bramantio bin Wijoyo, dengan anak kandung saya, Aulia Sekar binti Prawiro, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 100 gram, dibayar tunai." Dengan satu tarikan napas, di tengah gema suara tangisan bayi yang baru lahir dari pengeras suara imajiner di kepalanya, Bram dengan lantang menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Aulia Sekar binti Prawiro dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." "Sah?" tanya penghulu. "Sah." Jawab seluruh tamu undangan serempak. Diikuti tepuk tangan yang membahana. Pada saat yang hampir bersamaan, di ruang bersalin yang sunyi, tangisan nyaring seorang bayi laki-laki memecah keheningan, mengakhiri penderitaan Ratu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang pucat. "Anakku," bisiknya dengan suara serak. Para perawat dengan sigap membersihkan bayi mungil itu dan meletakkannya di dada Ratu. Sebuah ikatan magis langsung terjalin. Ratu memeluk putranya, mencium aroma tubuhnya yang khas. Semua rasa sakit di dunia seolah lenyap seketika. Ia berhasil. Ia telah menjadi seorang ibu. Sandra meneteskan air mata palsu. "Selamat, sayang. Cucuku tampan sekali, persis seperti Bram." Ia mengelus kepala bayi itu. Setelah beberapa saat yang emosional, Ratu mulai mencari-cari. Matanya berkeliling ruangan. "Mas Bram mana, Bu?" "Dia sudah tahu." Sandra tersenyum manis. "Mungkin masih di bagian administrasi. Sebentar lagi juga ke sini. Kamu istirahat saja dulu. Biar ibu yang kabari dia." Sandra keluar dari ruangan, ponsel di tangan. Tapi ia tidak menelepon Bram untuk memberitahukan kabar bahagia. Ia mengirim pesan singkat. "Cucumu sudah lahir. Cepat selesaikan pestamu dan susun alasan terbaikmu." Ratu dipindahkan ke kamar rawat inapnya yang super mewah. Bayinya tidur dengan tenang di boks bayi di sampingnya. Kebahagiaan memenuhi setiap sudut hatinya. Namun ada sedikit ruang kosong yang mengganggunya. Suaminya belum juga datang. 1 jam berlalu. 2 jam. Ratu mencoba menelepon Bram, tapi panggilannya tidak diangkat. Ia mengirim pesan, hanya dibaca tanpa balasan. Hatinya mulai resah. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Ia mencoba menepisnya, berpikir mungkin suaminya benar-benar sibuk dengan keluarga besar yang heboh. Tapi seheboh apa hingga mengabaikan kelahiran putra pertamanya? Akhirnya, setelah hampir 3 jam, sebuah pesan masuk dari Bram. "Maaf sayang, keluarga besar heboh sekali. Aku kewalahan. Sebentar lagi aku ke sana. Aku mencintaimu." Pesan itu terasa dingin dan aneh. Tidak ada euforia. Tidak ada pertanyaan tentang bayi mereka. Hanya sebuah alasan standar. Saat itu, di dalam kamar suite yang sunyi, ditemani napas teratur bayinya, sebuah benih kecurigaan mulai tertanam di hati Ratu. Ia memeluk putranya lebih erat, seolah mencari perlindungan. Kebahagiaan sucinya kini mulai tercemar oleh noda keraguan yang pekat. Ia tidak tahu bahwa suaminya, pada saat itu, sedang sibuk menyuapi kue pengantin pertamanya ke mulut istri barunya, diiringi tawa bahagia dari ibu dan seluruh kerabat mereka. Pengkhianatan itu telah selesai, ditutup dengan sempurna, menyisakan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Keheningan di dalam kamar suite rumah sakit itu terasa berat dan menyesakan. Di luar, malam telah larut,
Hanya menyisakan derupan mesin pendingin udara dan napas teratur bayi mungil yang tertidur lelap di dalam boksnya. Ratu terjaga. Matanya menatap langit-langit putih yang hampa. Kebahagiaan luar biasa yang ia rasakan beberapa jam lalu perlahan menguap, digantikan oleh perasaan gelisah yang dingin dan tajam, seperti serpihan es yang menusuk ke dalam hatinya. Bram belum juga kembali. Alasan yang ia berikan melalui pesan singkat terasa seperti gema kosong, sebuah naskah yang tidak meyakinkan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Hormon pasca melahirkan, kelelahan, semua itu bisa membuat pikirannya menjadi kacau. Bram mencintainya. Mertuanya menyayanginya. Semua akan baik-baik saja. Ia mengulang-ulang kalimat itu di kepalanya seperti mantra, berharap jika diucapkan cukup sering, itu akan menjadi kenyataan. Akhirnya, setelah penantian yang terasa seperti selamanya, pintu kamarnya terbuka. Bram masuk dengan langkah pelan, seolah tidak ingin menimbulkan suara. Di tangannya ada sebuket besar mawar putih, bunga kesukaan ratu. Wajahnya terlihat lelah, namun ia memaksakan seulas senyum saat matanya bertemu dengan mata ratu. "Hei, jagoan ayah sudah tidur," bisiknya, mendekati boks bayi dan mengelus pipi putranya dengan ujung jarinya. "Maafkan ayah ya, baru bisa kesini." Ia kemudian beralih ke ratu, meletakkan buket bunga di meja dan duduk di tepi ranjang. Ia meraih tangan istrinya. "Maafkan aku, sayang." Di luar benar-benar kacau. Seluruh keluarga besar datang. Mereka semua terlalu bersemangat. Ibu sampai kewalahan menenangkan mereka. "Lalu ada sedikit masalah keluarga yang harus aku selesaikan. Aku tidak mau kamu terganggu." Ratu menatap lekat-lekat wajah suaminya, mencari-cari kebenaran di sana. Ia sangat ingin mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Ia ingin sekali menepis semua keraguan dan kembali ke dalam gelembung kebahagiaan yang nyaman. "Aku meneleponmu berkali-kali," kata Ratu pelan. Suaranya serak. "Aku tahu. Aku lihat. Ponselku dalam mode diam. Sayang, tidak enak jika berbunyi terus di tengah keramaian." "Maaf, ya?" Bram mengusap pipi Ratu dengan lembut. "Jangan marah. Hari ini adalah hari bahagia kita. Lihat putra kita. Dia sangat tampan. Dia adalah bukti cinta kita." Kata-kata itu, yang seharusnya menghangatkan hati Ratu, entah kenapa justru terasa hambar. Ada sesuatu yang salah. Ratu memperhatikan penampilan Bram. Untuk seseorang yang katanya baru saja melewati hari yang kacau dan melelahkan, penampilannya terlalu rapi. Kemeja yang ia kenakan masih licin sempurna. Tidak ada bekas kusut sedikit pun. Rambutnya tertata dengan baik, dan yang paling aneh, tercium aroma parfum yang samar, bukan aroma parfum Bram yang biasa, melainkan aroma manis bunga melati yang asing. Aroma yang feminin. Jantung Ratu mulai berdetak sedikit lebih cepat. "Masalah keluarga apa?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Bram terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Oh, itu hanya masalah warisan di antara paman-pamanku. Kamu tahu kan bagaimana mereka? Tidak penting. Jangan dipikirkan. Yang penting sekarang adalah kamu dan jagoan kecil kita. Kamu harus banyak istirahat." Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, bangkit dari ranjang dan pura-pura merapikan selimut bayinya. Ratu hanya diam. Kebohongan itu begitu jelas, begitu kentara. Bram tidak pandai berbohong. Atau mungkin ia hanya meremehkan kecerdasan Ratu, berpikir bahwa kondisi istrinya yang baru melahirkan akan membuatnya lengah. Saat itulah, ponsel Ratu yang tergeletak di meja nakas bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Dewi, asisten pribadinya yang paling setia. Dewi adalah putri dari kepala pelayan yang sudah mengabdi pada keluarga Ratu sejak ia masih kecil. Kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Ratu ragu sejenak. Ini sudah lewat tengah malam. Tidak biasanya Dewi menelepon selarut ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting. "Siapa, sayang?" tanya Bram, melirik ke arah ponsel. "Dewi," jawab Ratu singkat. Ia meraih ponselnya dan menjawab panggilan itu. "Halo, Dewi? Ada apa?" Terdengar suara isak tangis tertahan dari seberang telepon. "Ibu,
Maafkan saya mengganggu istirahat ibu. Saya tahu ini waktu yang sangat tidak pantas. Suara Dewi bergetar hebat. Tapi ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Saya tidak bisa menyimpannya sendiri. Ini akan menghancurkan hati ibu. Tapi ibu berhak tahu. Perasaan dingin yang tadi hanya merayap, kini mencengkeram seluruh tubuh Ratu. Ada apa, Dewi? Katakan saja. Saya tidak bisa mengatakannya di telepon. Bu, saya akan kirimkan sesuatu ke ponsel ibu. Tolong ibu buka. Dan tolong, ibu harus kuat. Demi putra ibu, kata Dewi, sebelum menutup telepon diiringi suara isakan yang semakin keras. Ratu menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Tangannya gemetar. Bram menatapnya dengan ekspresi ingin tahu yang dibuat-buat. Ada apa, sayang? Dewi kenapa? Ratu tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layarnya. Dari Dewi, ada beberapa file video dan foto yang dilampirkan. Dengan jantung yang berdebar kencang seolah mau meledak, Ratu membuka file pertama. Itu adalah sebuah foto. Foto Bram, suaminya, duduk berdampingan dengan seorang wanita yang sangat ia kenal. Lia, sahabat SMA-nya. Mereka berdua mengenakan pakaian pengantin. Di belakang mereka, berdiri Sandra, ibu mertuanya. Tersenyum lebar penuh kemenangan sambil merangkul kedua mempelai. Napas Ratu tercekat di tenggorokan. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ini pasti salah. Ini editan. Ini lelucon yang tidak lucu. Dengan jari-jari yang kaku dan gemetar, ia membuka file video. Video itu direkam secara diam-diam dari kejauhan. Suaranya sedikit redam tapi masih sangat jelas. Latarnya adalah ballroom hotel yang ia kenali sebagai hotel yang berdiri persis di seberang rumah sakit tempatnya berada. Di sana, di atas panggung yang dihiasi bunga-bunga putih, suaminya, Bram, dengan gagah menjabat tangan ayah Lia. Ratu menekan tombol putar. Ia mendengar suara penghulu, diikuti oleh suara lantang suaminya yang mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya Aulia Sekar binti Prawiro dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Ponsel itu terlepas dari genggaman Ratu. Jatuh ke atas selimut tebal tanpa suara. Matanya terpaku pada layar kecil itu, yang terus memutar ulang adegan pengkhianatan itu tanpa henti. Ia melihat kerumunan keluarga besar Bram bersorak, sah. Ia melihat Bram tersenyum lega. Ia melihat Lia meneteskan air mata bahagia, dan ia melihat suaminya mengecup kening istri barunya dengan mesra. Dunia Ratu berhenti berputar. Suara di sekelilingnya menghilang. Detak jantungnya sendiri terdengar seperti genderang perang di telinganya. Jadi ini, masalah keluarga, itu. Ini alasan dibalik semua kebohongan dan sandiwara. Saat ia sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putra mereka, suaminya justru sedang merayakan hari pernikahannya dengan wanita lain. Ibu mertuanya yang ia anggap seperti ibu kandung sendiri, adalah dalang dibalik semua ini. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Bram yang kini berdiri mematung di dekat jendela. Wajahnya pucat pasi. Ia pasti sudah sadar bahwa permainannya telah berakhir. Ratu tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk di sana, mematung, dengan tatapan kosong. Di dalam dirinya, sesuatu telah pecah, hancur berkeping-keping hingga tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Kebahagiaannya, cintanya, kepercayaannya, semuanya telah mati pada hari yang paling suci dalam hidupnya. Hari di mana ia menjadi seorang ibu. Ia menoleh ke arah boks bayi di sampingnya. Putranya yang mungil, darah dagingnya, kini menjadi satu-satunya alasan baginya untuk tetap bernapas di tengah runtuhan hidupnya. Ia menatap wajah damai putranya, lalu kembali menatap Bram. Tatapan kosongnya perlahan berubah. Kesedihan yang tak terhingga itu mulai mengkristal, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya. Kehancuran itu tidak datang dalam bentuk ledakan amarah yang membahana. Ia datang dalam bentuk keheningan yang mematikan. Selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Ratu hanya duduk diam,
Napasnya dangkal, matanya tidak berkedip. Video pengkhianatan itu masih terputar di kepalanya. Setiap adegan, setiap senyuman, setiap kata terukir permanen di dalam benaknya. Ia merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas dan perih. Satu tetes akhirnya jatuh, membasahi pipinya, diikuti oleh tetesan-tetesan lain yang mengalir tanpa suara. Ia menangis bukan karena pria brengsek yang berdiri di hadapannya, tetapi karena dirinya sendiri. Menangisi kebodohannya yang telah mempercayai ular berbisa. Menangisi masa depan indah yang telah ia rancang, yang kini tak lebih dari abu. Menangisi putranya, yang baru saja lahir ke dunia dan sudah harus menanggung beban pengkhianatan ayahnya. Bram, melihat air mata itu, tampaknya menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Ia melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi ekspresi bersalah yang palsu. "Ratu, sayang, aku bisa jelaskan semuanya," katanya dengan suara lirih, seolah-olah ada penjelasan logis untuk perbuatan kejinya. Ratu tidak menanggapi. Ia bahkan tidak meliriknya. Pandangannya terpaku pada putranya yang mulai menggeliat dalam tidurnya. Bayi mungil itu mengeluarkan suara rengekan pelan. Secara refleks, Ratu mengulurkan tangannya, mengelus lembut kepala putranya hingga ia kembali tenang. Sentuhan kulit bayinya yang halus itu seolah menyetrum kesadarannya. Itu adalah jangkar di tengah badai. Itu adalah pengingat. Ia tidak sendirian. Ia tidak lemah. Ia adalah seorang ibu. Dan seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Ratu bergeser. Kesedihan yang menyesakkan itu mulai surut, digantikan oleh gelombang kemarahan yang membakar. Bukan amarah yang panas dan membabi buta, melainkan amarah yang dingin, tenang, dan sangat fokus. Api yang membakar jiwanya tidak lagi menghanguskannya, tetapi justru menempanya menjadi baja yang keras. Air matanya berhenti mengalir. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di selimut. Dengan gerakan yang mantap dan terukur, ia mencari satu nomor di kontaknya. "Dewi, Dewi," katanya saat panggilan tersambung. Suaranya terdengar sangat berbeda dari beberapa menit yang lalu. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi isak tangis. Yang ada hanyalah nada datar yang dingin. "Hubungi Pak Hartono sekarang juga. Katakan padanya ini darurat. Kode merah. Sambungkan teleponnya padaku dalam 2 menit. Tanpa menunggu jawaban, Ratu menutup telepon. Bram menatapnya dengan bingung dan cemas. "Sayang, kamu mau apa? Jangan melakukan hal gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Ratu akhirnya menoleh, menatap lurus ke mata suaminya untuk pertama kalinya sejak video itu diputar. Tatapannya begitu tajam dan dingin hingga Bram tanpa sadar mundur selangkah. "Tidak ada lagi, kita, Bram," desis Ratu. Setiap katanya seperti bilah es, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Ponselnya berdering lagi. Nama, Pak Hartono, pengacara, tertera di layar. Ratu langsung menjawabnya. "Selamat malam, Pak Hartono. Maaf mengganggu Anda selarut ini," sapa Ratu dengan nada formal yang tenang. "Saya punya beberapa instruksi untuk Anda, dan saya mau semuanya dieksekusi segera malam ini juga, tanpa penundaan." Dari seberang telepon, suara Pak Hartono terdengar khawatir. "Tentu, Bu Ratu. Apa yang bisa saya bantu?" "Pertama," kata Ratu, matanya tidak lepas dari wajah Bram yang semakin pucat. "Siapkan surat pembekuan aset atas nama Bramantio bin Wijoyo. Saya mau semua rekening pribadinya, deposito, investasi, apapun yang terhubung dengan namanya melalui fasilitas dari saya atau perusahaan, dibekukan mulai detik ini. Dia tidak boleh bisa menarik 1 rupiah pun." Kedua, siapkan surat pencabutan kuasa. Semua jabatan dan wewenang yang dimiliki Bramantio di seluruh perusahaan saya cabut efektif sejak saat ini. Dia bukan lagi siapa-siapa di perusahaan saya. Ketiga, siapkan gugatan cerai. Saya mau proses yang paling cepat. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi. Kumpulkan semua bukti perselingkuhan dan pernikahan ilegalnya.
Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun harta Gonogini, karena semua harta ini adalah milik saya jauh sebelum saya menikah dengannya. Terdengar keheningan sejenak dari seberang telepon, sebelum Pak Hartono menjawab dengan tegas. Baik, Bu Ratu. Saya mengerti. Akan segera saya laksanakan. Setelah menutup telepon, Ratu tidak berhenti. Ia segera menekan nomor berikutnya. Pak Suryo, manajer bank pribadinya. Pak Suryo, ini Ratu, katanya tanpa basa-basi. Saya mau Anda menutup semua akses kartu kredit tambahan atas nama Bramantio dan Sandra Wijoyo sekarang juga. Pindahkan seluruh dana dari rekening bersama ke rekening pribadi baru atas nama saya dan putra saya. Saya tidak mau ada transaksi keluar lagi dari rekening-rekening tersebut kecuali atas perintah langsung dari saya. Perintah-perintah itu meluncur dari mulutnya dengan lancar dan tanpa emosi. Ia seperti seorang jenderal yang sedang mengatur strategi perang. Setiap kata adalah serangan yang terukur, ditujukan untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Panggilan terakhir adalah untuk kepala keamanannya. Pak Joko, Pak Joko, gandakan penjagaan di rumah. Tidak ada yang boleh masuk, terutama Bramantio dan ibunya. Jika mereka mencoba masuk, anggap mereka sebagai penyusup. Ganti semua kode keamanan. Saya juga mau Anda menyiapkan tim untuk mengawal saya pulang besok. Saat saya tiba, saya mau rumah itu sudah steril dari semua barang milik Bramantio dan ibunya. Buang saja semuanya. Saya tidak mau melihat jejak mereka lagi di istana saya. Siap, laksanakan, Bu Ratu. Jawab Pak Joko dengan patuh. Setelah panggilan terakhir itu, Ratu meletakkan ponselnya. Ruangan itu kembali sunyi. Ia menatap Bram, yang kini berdiri gemetar. Wajahnya tak lagi pucat tapi sudah seputih kertas. Pria itu menatapnya dengan tidak percaya, seolah baru saja melihat monster. Ratu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, bisiknya dengan suara putus asa. Aku suamimu. Aku ayah dari anakmu. Ratu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Itu adalah senyuman paling mengerikan yang pernah Bram lihat. Suamiku sedang merayakan pernikahannya malam ini. Dan ayah dari anakku tidak akan pernah mengkhianatinya saat ia sedang mempertaruhkan nyawa. Jawab Ratu dengan dingin. Kamu dan ibumu telah salah perhitungan. Kalian pikir aku adalah wanita lemah yang bisa kalian permainkan. Kalian lupa. Semua yang kalian nikmati, kemewahan, jabatan, kehormatan, semuanya berasal dariku. Dan seperti aku bisa memberikannya, aku juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, seolah Bram tidak lagi berharga untuk dilihat. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada putranya yang tertidur pulas. Kemarahannya kini telah tersalurkan menjadi sebuah rencana yang jelas. Api di dalam dirinya tidak lagi membakar hatinya, melainkan telah menjadi bahan bakar untuk mesin pembalasannya. Ia mengelus pipi putranya. Jangan khawatir, sayang, bisiknya pada sang bayi. Mereka tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ibu akan membangun kembali kerajaan ini, hanya untuk kita berdua. Di sudut ruangan, Bram jatuh terduduk di sofa, menyadari bahwa dunianya telah hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Ia telah membangun istana di atas pasir, dan kini gelombang pasang telah datang untuk menelannya habis. Malam di istana megah itu seharusnya menjadi malam kemenangan. Setelah berhasil melaksanakan rencana mereka dengan sempurna, Sandra dan Lia kembali ke rumah itu dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Bram masih di rumah sakit, menjalankan bagian terakhir dari sandiwaranya, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun euforia mereka. Rumah itu terasa berbeda sekarang. Jika sebelumnya mereka hanya menumpang, kini mereka merasa sebagai pemiliknya. Lia, dengan gaun pengantinnya yang masih melekat sempurna di tubuhnya, berputar-putar di tengah ruang keluarga yang luasnya menyamai lobi hotel. Ia merentangkan tangannya, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal raksasa. Akhirnya, desahnya penuh kepuasan. Akhirnya semua ini menjadi milik kita. Sandra tersenyum lebar. Senyum seekor rubah yang baru saja berhasil menipu seekor singa. Ia melepaskan selop mahalnya dan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer Italia yang dingin. Ibu sudah bilang padamu,
bukan? Kesabaran adalah kunci. Ratu itu, dia memang punya segalanya. Tapi dia bodoh. Terlalu dibutakan oleh cinta palsu yang ditunjukkan Bram. Dia pikir dunia ini seindah dongeng. Mereka berdua tertawa. Tawa mereka bergema di ruangan yang sunyi, terasa kejam dan tanpa penyesalan. Lia berlari kecil menuju tangga melingkar yang megah. Menaikinya sambil menyentuh pegangan tangga dari kayu jati yang diukir dengan rumit. Aku akan merenovasi kamar utama. Aku mau semuanya diganti. Spray, gorden, bahkan cat dindingnya. Aku tidak mau ada sisa-sisa perempuan mandul itu di kamarku, kata Lia dengan nada angkuh. Ia sengaja menggunakan kata mandul, meskipun ia tahu Ratu baru saja melahirkan. Baginya, Ratu sudah kalah, dan ia berhak menginjak-injaknya. Ide bagus, sahut Sandra dari bawah. Ganti semuanya. Kita akan mengadakan pesta peresmian rumah dan pernikahan kalian besar-besaran minggu depan. Kita undang semua rekan bisnis keluarga Ratu. Biar mereka semua tahu siapa nyonya besar yang baru di rumah ini. Rencana-rencana indah terus mengalir dari mulut mereka. Mereka membahas liburan keliling Eropa, mobil sport baru untuk Lia, perhiasan berlian yang akan mereka beli sepuasnya. Mereka membuka sebotol sampanye mahal dari koleksi anggur di ruang bawah tanah, menuangkannya ke dalam gelas kristal dan bersulang. Untuk kehidupan baru kita yang penuh kemewahan, seru Lia. Dan untuk kebodohan Ratu yang telah memberikan kita semua ini, tambah Sandra. Mereka tidak menyadari betapa cepatnya roda takdir bisa berputar. Di tengah tawa dan mimpi-mimpi mereka, suara mobil yang memasuki halaman depan menghentikan perayaan mereka. Itu pasti Bram. Lia merapikan rambutnya, mempersiapkan senyum termanisnya untuk menyambut suami barunya. Sandra pun berjalan ke arah pintu utama, siap untuk memeluk putra kesayangannya yang telah menjadi pahlawan keluarga. Namun, pria yang masuk melalui pintu itu bukanlah pahlawan yang mereka harapkan. Bram masuk dengan langkah gontai, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Jas pengantin yang tadi pagi ia kenakan dengan gagah, kini terlihat lusuh dan kusut. Bram, ada apa? Nak, kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Sandra, senyumnya langsung memudar. Lia berlari menghambur ke pelukan Bram. Sayang, kamu berhasil. Bagaimana reaksinya? Apa dia tidak curiga sama sekali? Bram tidak membalas pelukan Lia. Ia justru mendorong wanita itu dengan lembut, melepaskan diri. Ia menatap ibu dan istri barunya dengan tatapan nanar. Hancur, bisiknya. Suaranya serak dan bergetar. Semuanya hancur. Lia dan Sandra saling berpandangan, tidak mengerti. Apa maksudmu hancur? Apa yang hancur? Tanya Lia tidak sabar. Ratu. Dia tahu segalanya, kata Bram. Akhirnya menjatuhkan dirinya ke sofa terdekat, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Dia tahu tentang pernikahan kita. Dia punya videonya. Dia tahu segalanya. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Suara denting gelas sampahnya yang diletakkan Lia di meja terdengar begitu nyaring. Sandra adalah yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya terdengar tajam. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Siapa yang memberitahunya? Ini tidak masuk akal. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu. Bentak Bram. Frustrasinya meledak. Yang jelas dia tahu. Dan dia bukan lagi Ratu yang kita kenal. Dia monster. Tatapannya, suaranya dia sudah membekukan semuanya. Semua rekening, semua kartu, semua aset. Kita tidak punya apa-apa lagi. Lia tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan sumbang. Kamu pasti bercanda, kan, Bram? Ini lelucon kan? Bilang ini hanya lelucon. Ia meraih tas tangan bermereknya, mengeluarkan kartu kredit platinum yang diberikan Bram sebagai hadiah pernikahan. Lihat, ini buktinya. Aku akan membeli tas edisi terbatas sekarang juga secara online, sebagai hadiah untuk diriku sendiri. Dengan tangan gemetar, Lia mencoba melakukan transaksi di ponselnya. Ia memasukkan semua data kartu dengan percaya diri.
Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi merah muncul di layarnya. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Lia menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Ia mencobanya lagi. Dan lagi. Hasilnya tetap sama. Transaksi ditolak. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah pucat. Kenapa? Kenapa ditolak? Sandra, yang masih berusaha menjaga ketenangannya, segera mengambil ponselnya. Tenang, mungkin hanya gangguan sistem. Biar ibu telepon manajer bank. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Sandra menelepon nomor manajer bank pribadi keluarga itu dengan angkuh. Panggilannya tersambung. Halo, Pak Suryo? Ini saya, Sandra, Ibunda Bramantio. Saya mau memeriksa status kartu kredit putra saya. Sepertinya ada sedikit masalah. Suara di seberang telepon terdengar dingin dan profesional. Mohon maaf, Ibu Sandra. Sesuai instruksi langsung dari pemilik rekening utama, Nyonya Ratu, semua fasilitas tambahan yang terhubung dengan rekening tersebut, termasuk atas nama Bapak Bramantio dan Ibu, telah dinonaktifkan secara permanen sejak 1 jam yang lalu. Kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Klik. Telepon ditutup. Sandra menatap ponsel di tangannya dengan tatapan kosong. Perlahan, kengerian mulai menjalari wajahnya. Wanita tua yang licik itu akhirnya menyadari bahwa ia telah salah menilai lawannya. Ia membangun sebuah rencana sempurna untuk menjebak seekor domba. Tapi ia tidak sadar bahwa yang ia jebak adalah seekor naga yang sedang tertidur. Dan kini, naga itu telah terbangun. Tidak mungkin. Bisik Sandra. Pesta perayaan mereka telah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Sampahnya di gelas mereka terasa seperti racun. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti dekorasi penjara. Mereka bertiga terduduk dalam keheningan. Masing-masing tenggelam dalam ketakutan mereka sendiri. Impian mereka tentang kekayaan dan kekuasaan telah menguap dalam sekejap, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa mereka telah memprovokasi seorang ratu, dan kini mereka harus menghadapi murkanya tanpa persiapan dan tanpa senjata apapun. Denting jam besar di sudut ruangan terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran mereka. Pagi menjelang dengan cepat. Bagi trio pengkhianat di istana itu, malam berlalu tanpa tidur, diisi dengan pertengkaran, saling menyalahkan, dan keputusasaan yang semakin pekat. Mereka masih menyimpan sedikit harapan bodoh bahwa ini semua hanyalah gertakan, bahwa ratu hanya sedang emosi sesaat dan akan luluh jika mereka memohon maaf. Sementara itu, di rumah sakit, ratu bersiap untuk pulang. Tidak ada lagi jejak air mata atau kerapuhan di wajahnya. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Ia menggendong putranya yang terbungkus selimut hangat di dadanya, melindunginya dari dunia. Saat ia berjalan keluar dari kamar suite-nya, semua perawat dan dokter yang berpapasan dengannya seolah bisa merasakan aura dingin yang menguar dari dirinya. Ini bukan lagi pasien yang lemah. Ini adalah seorang ratu yang berjalan menuju medan perang. Dewi, asistennya, sudah menunggu di lobi dengan setia. Di belakangnya, berdiri Pak Joko, kepala keamanan, bersama 4 orang anak buahnya yang berbadan tegap dan mengenakan setelan hitam formal. Mereka membungkuk hormat saat ratu mendekat. Semuanya sudah siap, Bu Ratu. Lapor Pak Joko dengan suara berat. Ratu hanya mengangguk singkat. Ia tidak membuang waktu. Mereka berjalan keluar dari lobi, menuju iring-iringan 3 mobil hitam mewah yang sudah menunggu. Ratu masuk ke mobil di tengah, diapit oleh Dewi dan putranya. Pak Joko masuk ke mobil di depan. Perjalanan pulang itu terasa sunyi. Ratu menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang ramai, tetapi pikirannya tidak di sana. Ia sedang mempersiapkan dirinya untuk adegan terakhir. Ia tidak akan kembali ke rumah untuk mengenang masa lalu. Ia kembali untuk membersihkan wilayahnya dari hama. Saat iring-iringan mobil itu melewati gerbang utama yang menjulang tinggi, Bram, Sandra, dan Lia yang melihatnya dari jendela ruang keluarga, merasakan jantung mereka mencelos. Kedatangan ratu tidak seperti seorang istri yang pulang ke rumah. Kedatangannya lebih mirip seperti seorang komandan militer yang datang untuk melakukan inspeksi.
Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Anak buah Pak Joko keluar lebih dulu, membentuk barisan rapi, seolah menyambut kedatangan seorang pejabat negara. Pak Joko membukakan pintu untuk Ratu. Dengan putranya yang tertidur pulas di pelukannya, Ratu melangkah masuk ke dalam rumahnya. Di belakangnya, mengikuti Pak Hartono, sang pengacara, yang membawa sebuah tas kerja tebal. Bram, Sandra, dan Lia sudah menunggu di ruang keluarga. Mereka telah berlatih semalaman, menyiapkan berbagai skenario pembelaan dan permohonan maaf. Sandra hendak maju untuk memasang wajah penuh penyesalan, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan mata Ratu. Ratu berjalan melewati mereka tanpa melirik sedikit pun, seolah mereka hanyalah perabot tak bernyawa. Ia menyerahkan bayinya dengan hati-hati kepada Dewi. Bawa dia ke kamarnya. Pastikan tidak ada suara apapun yang mengganggunya. Perintahnya. Setelah Dewi membawa sang bayi ke lantai atas, Ratu akhirnya berbalik. Ia menatap 3 wajah yang dipenuhi ketegangan itu satu persatu. Aku tidak punya banyak waktu, dan aku tidak ingin membuang napasku untuk kalian, kata Ratu. Suaranya tenang namun mematikan. Aku di sini hanya untuk memastikan kalian para sampah keluar dari rumahku. Sandra, sebagai yang tertua, mencoba mengambil kendali. Ratu, nak, dengarkan ibu dulu. Kami tahu kami salah. Kami sangat menyesal. Jangan seperti ini. Nak, pikirkan cucu ibu. Jangan, potong Ratu. Suaranya menajam. Jangan pernah sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Dia bukan cucumu. Dia pewarisku. Dan dia tidak punya hubungan apapun dengan keluarga penipu. Lia, yang tidak tahan lagi dengan penghinaan itu, memberanikan diri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini istri sah Bram. Aku punya hak. Ratu menoleh ke arah Lia. Sebuah senyum sinis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Hak? Hak apa yang kamu punya? Hak sebagai perebut suami orang? Hak sebagai benalu yang menumpang hidup dari harta wanita lain? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu hanyalah kesalahan terbesarku karena pernah menganggapmu sebagai teman. Ia kemudian menatap Bram. Dan kamu, suamiku yang sah? Pernikahanmu itu tidak lebih dari lelucon. Kamu menikahi dia saat statusmu masih terikat pernikahan denganku. Itu ilegal. Bram akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Ratu, aku mohon maafkan aku. Aku hilaf. Aku mencintaimu. Sungguh, demi anak kita, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Ratu tertawa pelan. Tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Kesempatanmu sudah habis saat kamu mengucapkan ijab kabul dengan wanita lain di belakangku. Dan jangan pernah menggunakan anakku sebagai tamengmu. Ia memberi isyarat kepada Pak Hartono. Sang pengacara melangkah maju, membuka tas kerjanya dan meletakkan beberapa bundel dokumen di atas meja kopi yang terbuat dari marmer. Sesuai hukum, Pak Hartono mulai menjelaskan dengan suara profesional. Seluruh aset, termasuk rumah ini dan semua isinya, adalah properti pribadi milik Nyonya Ratu, yang diperolehnya sebagai warisan jauh sebelum pernikahan beliau dengan Bapak Bramantio. Tidak ada satupun yang masuk dalam kategori harta bersama. Ia mendorong sebuah dokumen ke depan. Ini adalah surat perintah pengosongan yang sah secara hukum. Kalian bertiga diminta untuk meninggalkan properti ini dengan segera. Menolak untuk pergi akan dianggap sebagai tindakan memasuki properti orang lain secara ilegal dan akan ditindaklanjuti secara pidana. Ia mengeluarkan dokumen lain. Dan ini adalah surat perintah menjauh, yang melarang Bapak Bramantio, Ibu Sandra, dan Saudari Aulia untuk mendekati Nyonya Ratu dan putranya dalam radius 100 meter. Wajah Bram, Sandra, dan Lia berubah menjadi abu-abu. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah eksekusi. Ratu melirik Pak Joko. Beri mereka waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang melekat di badan mereka ke dalam satu koper kecil. Masing-masing satu. Awasi mereka. Jangan biarkan mereka mengambil apapun. Bahkan sebuah jepit rambut pun, yang dibeli dengan uangku. Setelah itu, antar mereka keluar dari gerbang. Pastikan mereka benar-benar pergi. Siap, Bu Ratu.
Jawab Pak Joko. Ia dan anak buahnya segera bergerak. Berdiri mengelilingi trio yang kini hanya bisa menatap nanar dengan horor. Sandra mencoba untuk terakhir kalinya. Ia berteriak histeris. Kamu tidak punya hati, Ratu. Kamu kejam. Ratu menatapnya dengan dingin. Hati saya sudah mati sejak kemarin. Kalian yang membunuhnya. Sekarang, nikmati akibat dari perbuatan kalian. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ratu berbalik badan dan berjalan dengan anggun menuju tangga, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Ia tidak perlu melihat drama pengusiran itu. Baginya, mereka sudah mati. Ia akan naik ke lantai atas, ke kamar putranya, dan memulai hidup barunya. Suara makian Sandra, tangisan putus asa Lia, dan permohonan Bram yang menyedihkan, semuanya menjadi musik latar dari kemenangannya. Pintu istananya telah dibersihkan. Kenyataan pahit kini telah datang menjemput mereka. 30 menit. Waktu terasa seperti sebutir pasir terakhir di dalam jam pasir yang hampir habis. Bagi Bram, Sandra, dan Lia, 30 menit itu adalah sebuah penghinaan yang direntangkan menjadi siksaan psikologis yang tak tertahankan. Di bawah tatapan dingin dan tanpa emosi dari para penjaga keamanan yang bertindak sebagai algojo, mereka digiring ke kamar masing-masing untuk mengemasi sisa-sisa kehidupan lama mereka. Lia adalah yang pertama meledak. Ia berlari ke kamar utama, kamar yang baru beberapa jam lalu ia klaim sebagai miliknya, dan mulai membabi buta. Ia membuka lemari pakaian raksasa yang masih dipenuhi koleksi adibusana milik Ratu. Dengan kalap, ia menarik keluar tas-tas tangan bermerek, melemparkannya ke atas ranjang. Hermes, Chanel, Dior. Ia mencoba memasukkan sebanyak mungkin ke dalam koper kulitnya yang berukuran sedang. Seorang penjaga wanita berwajah datar mengikutinya seperti bayangan. "Mohon maaf, Bu," katanya dengan suara tanpa intonasi. "Barang-barang itu tidak bisa Ibu bawa." "Apa maksudmu tidak bisa kubawa? Ini hadiah dari suamiku," pekik Lia. Wajahnya merah padam karena amarah dan air mata. Semua barang ini dibeli menggunakan fasilitas milik Nyonya Ratu. Sesuai perintah, Ibu hanya boleh membawa barang-barang pribadi yang Ibu miliki sebelum datang ke rumah ini. Jelas sang penjaga dengan sabar, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Ia menunjuk sebuah tas kain sederhana yang tergeletak di sudut ruangan. Tas yang dibawa Lia saat pertama kali datang. Mungkin Ibu bisa memulai dari sana. Penghinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Lia. Ia menatap tumpukan kemewahan di atas ranjang, lalu menatap tas kain bututnya. Dunianya yang penuh fantasi runtuh di depan matanya. Ia menjerit frustrasi, melempar sebuah tas kulit buaya ke dinding. Penjaga itu tidak bergeming. Dengan putus asa, Lia mulai mengobrak-abrik laci meja rias. Ia meraih kalung berlian, gelang emas, dan jam tangan mewah. "Ini juga tidak boleh," tanyanya dengan sinis. Penjaga itu mengangguk. Itu juga dibeli oleh Nyonya Ratu. Akhirnya, Lia menyerah. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Semua yang ia perjuangkan, semua pengkhianatan yang ia lakukan, semuanya sia-sia. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan beberapa helai pakaian murah dan peralatan rias sederhana ke dalam kopernya. Kopernya terasa begitu ringan, begitu kosong, persis seperti masa depannya. Di kamar tamu yang ditempati Sandra, drama yang berbeda sedang berlangsung. Wanita tua itu lebih licik. Ia tidak menunjukkan kepanikan. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mencoba menyelipkan beberapa bros berlian dan anting-anting mutiara ke dalam lapisan pakaian dalamnya di dalam koper. Ia pikir gerakannya cukup tersembunyi. Namun, penjaga wanita lain yang mengawasinya ternyata lebih jeli. "Mohon letakkan kembali perhiasan itu di tempatnya, Bu Sandra," katanya dengan tenang. Sandra terlonjak kaget. Ia berbalik, memasang wajah galak. "Apa urusanmu? Ini milikku. Aku sudah lama memilikinya." Catatan inventaris kami berkata lain, Bu. Semua perhiasan di dalam brankas rumah ini tercatat atas nama Nyonya Ratu. Jika Ibu bersikeras, saya terpaksa harus melakukan pemeriksaan fisik, dan itu akan lebih tidak menyenangkan bagi kita semua.
Ancaman terselubung itu membuat Sandra gentar. Ia tidak menyangka Ratu sudah mempersiapkan segalanya sampai sedetail ini. Ia seperti sedang melawan sebuah mesin, bukan manusia. Dengan wajah masam, ia mengeluarkan kembali perhiasan-perhiasan itu dan melemparkannya ke atas meja. Ia mulai memaki-maki. Dasar anjing-anjing bayaran. Kalian pikir kalian siapa? Berani mengaturku? Ratu itu tidak tahu berterima kasih. Setelah semua yang kulakukan untuknya, ini balasannya. Anak durhaka. Para penjaga tetap diam. Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Makian Sandra hanya memantul kembali padanya, membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Ia akhirnya hanya bisa memasukkan beberapa setelan pakaian tua dan buku-buku doanya ke dalam koper. Kehormatan dan harga dirinya sebagai wanita terpandang telah dilucuti habis-habisan. Sementara itu, di kamar yang dulu menjadi kamarnya bersama Ratu, Bram hanya duduk termenung di tepi ranjang. Ia tidak bergerak. Ia tidak punya keinginan untuk mengemasi apapun. Seorang penjaga pria berdiri diam di dekat pintu, memberinya privasi palsu. Apa yang harus ia kemasi? Semua pakaian mahalnya, koleksi jam tangannya, sepatu kulitnya, semuanya adalah pemberian dari Ratu. Semua itu adalah properti istrinya. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto digital di atas meja nakas. Foto itu terus berganti, menampilkan kenangan-kenangan bahagianya bersama Ratu. Foto pernikahan mereka, foto liburan mereka di Paris, foto saat mereka tertawa di taman belakang rumah. Ratu di dalam foto itu terlihat begitu tulus, begitu penuh cinta, dan ia telah menghancurkan wanita itu. Penyesalan datang terlambat, seperti gelombang pasang yang menenggelamkannya. Ia sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya apa adanya. Ia tergoda oleh keserakahan ibunya dan ambisi Lia. Ia menukar berlian dengan pecahan kaca. Waktu Anda tinggal 5 menit, Pak Bram, kata penjaga itu dengan sopan. Bram tersentak dari lamunannya. Dengan lunglai, ia membuka lemari, mengambil beberapa potong kemeja dan celana jeans lama yang sudah jarang ia pakai. Ia memasukkannya ke dalam koper tanpa melipatnya. Kopernya bahkan tidak terisi setengahnya. Sebuah gambaran sempurna tentang betapa kosongnya dirinya sekarang. 30 menit telah berakhir. Ketiganya digiring turun ke lantai bawah seperti narapidana. Lia berjalan dengan mata bengkak dan wajah tertunduk. Sandra berjalan dengan kepala tegak, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya, meskipun wajahnya yang pucat dan tangannya yang gemetar mengkhianatinya. Bram berjalan paling belakang, tatapannya kosong, bahunya merosot seolah menanggung beban seluruh dunia. Mereka berjalan melewati ruang keluarga yang megah, di mana baru semalam mereka merayakan kemenangan mereka. Mereka melewati ruang makan yang mewah, di mana mereka tidak akan pernah lagi menikmati hidangan lezat. Beberapa pelayan rumah tangga yang mereka temui di lorong hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata mereka. Namun Bram bisa merasakan tatapan kasihan sekaligus cemoohan dari mereka. Di pintu utama, Pak Joko sudah menunggu. Silakan, katanya, menunjuk ke arah pintu yang terbuka lebar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka melangkah keluar, melintasi teras marmer, dan berjalan di jalan setapak yang dikelipuni taman bunga yang terawat sempurna. Setiap langkah terasa begitu berat. Ini adalah jalan kehinaan mereka. Saat mereka tiba di gerbang utama yang terbuat dari besi tempayung kokoh, gerbang itu perlahan terbuka secara otomatis. Mereka melangkah keluar, ke trotoar yang keras dan dingin. Begitu mereka bertiga berada di luar, gerbang itu kembali menutup di belakang mereka dengan suara dentuman yang keras dan final. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari kehidupan lama mereka. Mereka bertiga kini berdiri di pinggir jalan raya yang ramai, dengan satu koper kecil di sisi masing-masing. Langit mulai mendung, dan angin malam yang dingin mulai berembus. Istana yang menjulang tinggi di balik tembok kini terasa begitu jauh, seperti surga yang pintunya telah ditutup untuk mereka selamanya. Mereka bukan lagi siapa-siapa. Perintah pengusiran itu telah dilaksanakan dengan sempurna, melucuti mereka dari segalanya, dan melemparkan mereka ke dunia nyata yang kejam.
Dentuman gerbang yang menutup itu masih terngiang di telinga mereka. Lebih keras dari suara lalu lintas yang menderu di jalan raya. Selama beberapa saat, Bram, Sandra, dan Lia hanya berdiri mematung di trotoar, menatap tembok tinggi yang memisahkan mereka dari surga yang baru saja hilang. Syok dan ketidakpercayaan masih menyelimuti mereka. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Seperti bom waktu, amarah yang sedari tadi mereka tahan akhirnya meledak. Dan target pertama adalah Bram. "Ini semua salahmu," jerit Lia. Suaranya melengking tinggi hingga beberapa pejalan kaki menoleh ke arah mereka. Ia menunjuk wajah Bram dengan jarinya yang gemetar. "Kamu bilang rencananya sempurna. Kamu bilang ratu itu lemah dan bodoh. Pembohong. Kamu laki-laki tidak berguna. Sekarang lihat apa yang terjadi pada kita. Aku kehilangan segalanya karenamu." Sandra, yang biasanya membela putranya, kali ini justru ikut menyerang. "Lia benar. Bram, kenapa kamu begitu pengecut di hadapannya? Kenapa kamu tidak melawannya? Ibu tidak pernah membesarkanmu untuk menjadi pria lemah seperti ini. Kamu menghancurkan nama baik keluarga kita." Ia kemudian berbalik ke arah Lia, matanya menyiratkan kebencian. "Dan kamu, perempuan ular, jangan berani-beraninya menyalahkan anakku. Semua ini terjadi karena ambisimu. Kamu yang terus-terusan meracuni pikiran Bram." "Aku?" balas Lia tak mau kalah. "Justru ibu yang menjadi otaknya. Ibu yang menyusun semua rencana busuk ini. Aku hanya mengikuti arahanmu." Pertengkaran sengit itu terjadi di pinggir jalan, menjadi tontonan gratis bagi siapa saja yang lewat. Mereka tidak lagi peduli pada harga diri atau citra. Mereka telah berubah menjadi 3 ekor anjing yang saling menggonggong, memperebutkan tulang kesalahan. "Cukup!" teriak Bram. Suaranya serak karena putus asa. "Bertengkar tidak akan mengubah apapun. Kita harus mencari tempat untuk pergi." Perkataan Bram membawa mereka kembali pada kenyataan yang lebih mengerikan. Mereka terdampar di tengah kota besar, tanpa uang, tanpa tujuan. "Keluargamu," kata Lia dengan nada menuntut. "Telepon keluargamu. Mereka harus menolong kita. Mereka semua hadir di pernikahan kita. Mereka berutang pada kita." Dengan enggan, Bram mengeluarkan ponselnya. Ia mulai menelepon paman dan bibinya, satu persatu. Orang-orang yang sama yang kemarin memeluknya dan memberinya selamat. Respons yang ia terima bagaikan kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Panggilan pertama ke pamannya. "Halo, Paman. Ini Bram. Aku butuh bantuan." Terdengar keheningan sejenak. Lalu jawaban yang dingin. "Maaf, Bram. Kami tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Lebih baik kamu selesaikan sendiri masalahmu dengan ratu." Klik. Panggilan kedua ke bibinya. "Bei, ini Bram. Bisakah kami menginap di rumah bibi malam ini saja?" Jawabannya lebih cepat. "Aduh, maaf sekali, Bram. Rumah kami sedang penuh. Ada kerabat dari luar kota yang datang." Sebuah kebohongan yang sangat jelas. Klik. Setelah 5 panggilan yang berakhir dengan penolakan, Bram menyerah. Ia menatap ibu dan Lia dengan putus asa. Tidak ada yang mau menolong. Mereka semua takut pada ratu. Berita itu seperti pukulan telak bagi Sandra. Ia tidak percaya keluarga besarnya bisa mengabaikannya begitu saja. Kesetiaan mereka ternyata hanya setipis kertas. Mudah sekali sobek saat badai datang. "Teman-temanku," kata Lia, "kini giliran dia yang mencoba peruntungan. Mereka pasti mau membantuku." Ia mulai menelepon teman-teman sosialitanya. Wanita-wanita yang sering makan siang dan berbelanja bersamanya. Hasilnya bahkan lebih buruk. Beberapa langsung menolak panggilannya. Yang lain menjawab. Tetapi begitu mendengar suara Lia yang panik, mereka langsung membuat alasan. "Oh, maaf, Lia, aku sedang di luar negeri." Atau, "Sinyalnya jelek sekali, aku tidak bisa mendengarmu." Atau yang paling menyakitkan, "Lia siapa, ya? Maaf, sepertinya Anda salah sambung." Ponsel itu terlepas dari tangan Lia. Ia akhirnya mengerti. Teman-temannya tidak pernah berteman dengannya.
Mereka berteman dengan status dan uang yang ia pamerkan, uang yang berasal dari ratu. Sekarang setelah sumber uang itu hilang, ia pun menjadi sampah yang tidak berguna bagi mereka. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan gerimis mulai turun, perlahan menjadi deras. Dalam sekejap, pakaian mahal mereka yang tersisa basah kuyup. Mereka terpaksa berlari mencari perlindungan di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup. Berdiri berdesakan di sana, basah, kedinginan, dan lapar, mereka merasakan puncak dari kehinaan. Mobil-mobil mewah melintas di depan mereka, memercikan air kotor ke arah kaki mereka. Orang-orang di dalamnya menatap mereka dengan aneh. Dari penghuni istana, mereka kini benar-benar terlihat seperti gelandangan. Rasa lapar mulai melilit perut mereka. "Aku lapar," keluh Lia sambil memegangi perutnya. "Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli air minum," balas Bram dengan getir. Sandra merogoh-rogoh sakunya dengan panik. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan beberapa lembar uang lecek dan sebuah cincin emas tipis tanpa berlian. Satu-satunya perhiasan yang luput dari pemeriksaan karena sudah ia pakai sejak lama. Hanya ini yang ibu punya. Jumlah uangnya tidak seberapa. Tidak cukup bahkan untuk menyewa kamar hotel melati yang paling murah sekalipun. Mereka terdiam, menatap cincin emas tipis di telapak tangan Sandra. Itu adalah simbol terakhir dari martabatnya. Dan kini mereka harus merelakannya hanya untuk bertahan hidup satu malam. "Kita jual cincin itu," kata Bram pelan. "Lalu kita cari penginapan paling murah yang bisa kita temukan." Tidak ada yang membantah. Tidak ada lagi tenaga untuk berdebat. Dengan sisa-sisa kekuatan, mereka berjalan di bawah hujan, mencari pegadaian atau toko emas pinggir jalan. Setiap langkah terasa berat, menyeret koper mereka yang kini terasa seperti beban dosa. Ini adalah hari pertama dari kehidupan baru mereka. Kehidupan di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Mereka belum tahu bahwa ini barulah permulaan dari penderitaan panjang yang telah disiapkan takdir untuk mereka. Setelah badai berlalu, yang tersisa adalah keheningan. Istana yang beberapa hari lalu menjadi saksi bisu pengkhianatan, pertarungan, dan pengusiran, kini terasa lapang dan damai. Ratu telah memerintahkan pembersihan total. Bukan sekadar pembersihan biasa, melainkan sebuah ritual untuk menghapus jejak. Seluruh kamar yang pernah ditempati Bram dan Sandra dikosongkan. Semua barang mereka, bahkan yang tertinggal, dibuang tanpa sisa. Sprei diganti, karpet dicuci, dan udara di seluruh penjuru rumah disemprot dengan wewangian bunga lili putih, seolah untuk menyucikan kembali setiap sudut dari energi negatif yang mereka tinggalkan. Ratu berdiri di balkon kamar utama, kamar yang kini kembali menjadi miliknya seorang. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya. Di dalam pelukannya, putranya yang ia beri nama Anugrah, tertidur pulas. Ia menatap taman di bawah yang terhampar hijau dan asri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega. Beban di dadanya telah terangkat. Masa lalunya bersama Bram terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Kini ia telah terbangun. Rasa sakit itu masih ada, membekas seperti luka parut di dalam hatinya, tetapi luka itu tidak lagi terasa perih. Luka itu kini menjadi pengingat, sebuah pelajaran mahal tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi buta karena cinta. Hari-harinya kini memiliki ritme yang baru. Sebuah ritme yang berpusat pada dua hal, putranya dan kerajaannya. Malam-malamnya diisi dengan suara tangis lembut Anugrah yang minta disusui. Ia tidak lagi merasa terganggu. Momen-momen hening di tengah malam itu, hanya berdua dengan putranya, justru menjadi sumber kekuatannya. Saat ia menatap wajah mungil yang begitu bergantung padanya, ia tahu untuk apa ia berjuang. Ia tidak lagi berjuang untuk membalas dendam. Ia berjuang untuk melindungi masa depan malaikat kecil ini. Pagi harinya, setelah memastikan Anugrah dirawat oleh pengasuh terpercaya di bawah pengawasannya langsung, Ratu akan masuk ruang kerjanya. Ruang kerja yang dulu jarang ia sentuh karena ia terlalu mempercayakan semuanya pada Bram, kini menjadi pusat komandonya. Dari sana, ia mulai membenahi kembali kerajaannya.
Langkah pertamanya adalah mengadakan rapat dewan direksi darurat untuk seluruh perusahaan induknya. Ia tidak hadir secara fisik. Ia tidak mau meninggalkan putranya terlalu lama. Ia muncul melalui layar konferensi video raksasa di ruang rapat. Penampilannya begitu tenang dan berwibawa. Di sampingnya, di dalam box bayi yang mewah, Anugrah tertidur pulas. Kehadirannya menjadi simbol bisu dari motivasi sang ibu. Para direktur yang duduk di meja rapat tampak tegang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang lama kepercayaan Ayah Ratu. Namun beberapa di antaranya adalah orang-orang yang diangkat oleh Bram. Mereka inilah yang paling berkeringat dingin. "Selamat pagi," sapa Ratu. Suaranya yang lembut terdengar begitu jelas melalui pengeras suara, memenuhi ruangan. "Saya yakin Anda semua sudah mendengar berbagai macam rumor. Maka dari itu, saya di sini untuk memberikan kejelasan." Ia berhenti sejenak, menatap tajam satu persatu wajah di layar. Efektif sejak 2 hari yang lalu, Saudara Bramantio tidak lagi memiliki jabatan, wewenang, atau kaitan apapun dengan seluruh perusahaan di bawah naungan saya. Segala keputusan yang pernah ia buat akan ditinjau ulang. Segala proyek yang ia setujui akan dievaluasi kembali. Seorang direktur yang dikenal dekat dengan Bram memberanikan diri. "Tapi, Bu Ratu, proyek X yang digagas Pak Bram adalah proyek yang sangat menjanjikan." "Proyek X," potong Ratu dengan cepat, "adalah proyek yang merugikan perusahaan." Laporannya sengaja dipercantik oleh Bram untuk mengambil keuntungan pribadi. "Saya punya buktinya di sini." Ratu memberi isyarat pada Dewi, yang langsung menampilkan data-data dan aliran dana mencurigakan di layar. Seluruh ruangan menjadi hening. Para direktur yang tadinya berpihak pada Bram kini menundukkan kepala, tidak berani menatap layar. "Mulai hari ini," lanjut Ratu, "saya akan mengambil alih kembali kendali penuh sebagai CEO. Saya tidak akan mentolerir pengkhianatan, ketidakjujuran, dan praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Bagi Anda yang merasa tidak sejalan dengan visi saya, pintu keluar selalu terbuka. Bagi Anda yang setia dan bekerja keras, mari kita bangun kembali perusahaan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Pernyataannya singkat, padat, dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Setelah rapat itu, gelombang pembersihan dimulai. Semua orang yang terbukti menjadi kaki tangan Bram disingkirkan secara profesional. Ratu menggantinya dengan orang-orang baru yang lebih kompeten dan loyal. Ia bekerja tanpa lelah, mempelajari setiap laporan, menganalisis setiap angka. Ia membuktikan pada semua orang bahwa ia bukan sekadar pewaris manja. Ia adalah putri dari ayahnya, seorang pebisnis ulung yang darahnya mengalir deras di dalam dirinya. Kekuatan seorang ibu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Kemarahan Ratu telah bertransformasi. Api yang dulu membakar karena dendam, kini telah menjadi api semangat yang menyala untuk melindungi dan membangun. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan masuk ke kamar putranya, memandangi wajahnya yang damai, dan semua rasa lelah itu hilang seketika. Ia tidak lagi memikirkan Bram, Sandra, atau Lia. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Fokusnya kini adalah masa depan. Sebuah masa depan di mana putranya akan tumbuh dengan bangga, mengetahui bahwa ibunya adalah seorang wanita yang mampu mengubah runtuhan menjadi istana yang lebih megah. Ia adalah ratu dari kerajaannya, dan Anugrah adalah pangeran kecilnya. Bersama, mereka akan membangun dinasti mereka sendiri, sebuah dinasti yang dibangun di atas pilar kekuatan, ketangguhan, dan cinta seorang ibu yang tak terbatas. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh yang lembut sekaligus guru yang tegas. Di dalam istana ratu, suasana telah berubah total. Tidak ada lagi jejak kesuraman atau ketegangan. Yang ada hanyalah tawa riang seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, dan senyum tulus dari seorang ibu yang telah menemukan kembali kebahagiaannya. Hari itu adalah hari ulang tahun Anugrah yang pertama. Sebuah pesta kecil namun hangat diadakan di taman belakang yang luas. Tidak ada tamu-tamu penting atau rekan bisnis. Yang diundang hanyalah lingkaran terdalam ratu, Dewi dan keluarganya, Pak Joko, Pak Hartono, beberapa sahabat lama yang terbukti setia, dan para pelayan rumah tangga yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ratu,
mengenakan gaun musim panas berwarna cerah, tampak begitu bersinar. Ia tertawa lepas saat Anugrah, dengan langkahnya yang masih goyah, mengejar sebuah balon berwarna biru. Kebahagiaan terpancar jelas dari matanya, sebuah kebahagiaan murni yang tidak bergantung pada siapapun kecuali pada dirinya sendiri dan putranya. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan seorang raja untuk menjadi ratu. Di tengah keriaan pesta, Dewi mendekatinya, membawa sebuah map coklat tipis. "Bu, ini laporan yang ibu minta," bisiknya pelan, tidak ingin merusak suasana. Ratu melirik map itu. Itu adalah laporan bulanan dari tim investigasi swasta yang ia sewa setahun lalu. Bukan karena ia masih peduli, tetapi lebih sebagai tindakan pencegahan, untuk memastikan bahwa parasit-parasit dari masa lalunya tidak akan pernah bisa mengganggunya lagi. Ia menerima map itu dan membukanya dengan tenang. Laporan itu singkat, dilengkapi dengan beberapa foto buram yang diambil dari kejauhan. Isinya adalah rangkuman dari kehidupan 3 orang yang pernah menghancurkan dunianya. Yang pertama adalah Lia. Sesuai dugaan, ia telah meninggalkan Bram hanya beberapa minggu setelah mereka diusir. Ia tidak tahan hidup miskin. Laporan itu menyebutkan bahwa Lia mencoba kembali ke lingkaran sosialita, berusaha mencari mangsa baru. Namun, reputasinya sebagai pelakor gagal telah menyebar luas. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Fotonya menunjukkan seorang wanita yang tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan riasan tebal yang gagal menutupi keputusasaan di matanya, sedang duduk sendirian di sebuah kafe murah. Mimpinya untuk menjadi ratu telah berakhir sebagai lelucon di kalangan elit kota. Selanjutnya, Sandra. Wanita tua itu menanggung akibat terberat dari perbuatannya. Setelah ditolak oleh seluruh keluarga besarnya, ia jatuh sakit. Stres dan kondisi hidup yang buruk menggerogoti kesehatannya. Ia kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan tetangga. Fotonya menunjukkan ia sedang duduk di depan kontrakannya, dengan tatapan kosong, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Dalang dari semua rencana itu kini hidup dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Dan yang terakhir, Bram. Nasibnya adalah yang paling tragis. Tanpa nama besar ratu di belakangnya, tanpa ijazah yang mumpuni, dan dengan catatan buruk telah dipecat dari perusahaan besar, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Ia tenggelam dalam utang. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa melakukan pekerjaan kasar. Foto terakhir di laporan itu adalah sebuah pukulan telak. Bram, mantan direktur yang selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini terlihat kurus dan kuyu, mengenakan seragam lusuh seorang petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan, sedang mengepel lantai yang kotor. Pria yang pernah memiliki segalanya itu, kini tidak memiliki apa-apa. Ratu membaca laporan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, tidak ada apa-apa. Mereka terasa begitu asing, seperti karakter dalam sebuah buku cerita yang sudah selesai ia baca. Ia menutup map itu dan menyerahkannya kembali pada Dewi. "Cukup," katanya dengan lembut. "Hentikan laporannya. Saya tidak perlu tahu lagi tentang mereka." Ia telah benar-benar melupakan mereka. Pembalasan dendam terbaiknya bukanlah melihat mereka menderita. Pembalasan dendam terbaiknya adalah kebahagiaannya sendiri. Adalah kesuksesannya. Di tahun yang sama, perusahaannya berhasil mencatatkan keuntungan tertinggi dalam sejarah, dan majalah bisnis internasional menobatkannya sebagai salah satu dari wanita paling berpengaruh di Asia. Ratu kembali bergabung dalam pesta. Ia mengangkat Anugrah ke dalam pelukannya, mencium pipi gembil putranya. Anugrah tertawa, menunjuk ke arah matahari yang bersinar cerah di langit biru. Ratu ikut menatap matahari. Ia merasa seperti matahari itu sendiri. Ia telah melewati malam yang paling gelap dan panjang dalam hidupnya, tapi ia berhasil terbit kembali, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Ini adalah fajar yang baru baginya. Sebuah fajar di mana ia adalah satu-satunya penguasa di langitnya, ditemani oleh bintang kecilnya yang paling berharga. Masa lalu telah ditutup, dan masa depan terbentang luas di hadapannya, secerah dan sehangat sinar mentari pagi itu.